Malam turun di sebuah desa kecil di kaki gunung. Angin berembus dingin, menggoyangkan dedaunan, sementara gonggongan anjing menggema tak menentu. Warga desa percaya, hutan di timur desa adalah tempat yang tidak boleh dilalui selepas senja. Ada penunggu, ada dunia lain yang berlapis dengan dunia manusia. Saman, seorang pemuda desa, melanggar pantangan itu. Ia terlambat pulang dari ladang. Demi cepat sampai rumah, ia memilih jalan pintas melewati hutan. Langkahnya semakin tergesa, tapi justru semakin terasa ada yang mengikuti. Suara gamelan sayup-sayup terdengar di antara pepohonan, seolah ada pesta jauh di dalam kegelapan. Di matanya, sebuah pendopo besar berdiri megah, padahal sebelumnya hanya hutan belantara. Lampu minyak berkelip menyorot wajah seorang perempuan berparas pucat mengenakan kebaya kuning. Senyumnya manis, tapi tatapan matanya dingin menusuk. Perempuan itu melambai. "Sini, Le, jangan takut." Saman melangkah. Pandangannya berkunang dan seketika semuanya gelap. Esok harinya desa gempar. Saman tak pernah pulang. Warga mencari ke dalam hutan, membawa obor dan doa-doa. Namun langkah mereka selalu berputar, seperti dipermainkan. Hutan terasa asing, menolak manusia masuk. Tak ada jejak, tak ada suara, hanya sunyi yang menekan dada. Hari berganti, 3 malam penuh tanpa kabar. Orang tua, Saman pasrah, menangis, yakin anaknya diculik makhluk gaib. Lalu, tepat malam ketiga, seorang penjaga ronda melihat sosok berjalan dari arah hutan. Saman, bajunya kotor, wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya dingin, seperti keluar dari kubur. Ketika ditanya, ia hanya berbisik, "Aku cuma duduk sebentar di bawah pohon besar. Rasanya baru sebentar." Tapi di mata warga, ia hilang 3 hari penuh. Sejak kembali, rumah keluarga Saman tak pernah tenang. Tengah malam, ia duduk di beranda, menatap hutan. Kadang terdengar gamelan samar dari kamarnya. Kadang ia tersenyum sendiri, bibirnya berbisik, seolah bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Ibunya ketakutan melihat anaknya tidur sambil berjalan menuju tepi desa. Ayahnya mencoba mengikat kakinya dengan tali, tapi entah bagaimana setiap kali tali itu selalu terlepas. Malam keempat, Saman kembali menghilang. Warga beramai-ramai masuk hutan dengan obor, lebih dalam dari sebelumnya. Bau melati bercampur anyir darah menyambut. Di bawah pohon besar, mereka menemukan sesajen berserakan, bunga, kain kuning, dan sisa dupa yang masih menyala. Tiba-tiba, salah seorang warga menunjuk. Di kejauhan, Saman terlihat sedang menari. Tubuhnya lentur, mengikuti alunan gamelan yang tak jelas dari mana asalnya. Dan di sampingnya, seorang perempuan berkebaya kuning menari bersamanya. Wajahnya samar, cantik sekaligus mengerikan. Saat obor diarahkan ke arahnya, perempuan itu menoleh. Wajahnya mendadak hancur. Kulit terkelupas, mata hitam pekat meneteskan darah. Tawanya melengking, menusuk telinga, membuat seluruh warga gemetar. Obor satu persatu padam. Suara gamelan semakin keras, bercampur dengan jerit ketakutan. Warga lari terbirit-birit, meninggalkan Saman di tengah kegelapan. Pagi harinya, Saman ditemukan kembali di rumahnya. Tapi tubuhnya sudah membiru, kaku, dingin. Wajahnya tersenyum tipis, seolah bahagia. Sejak hari itu, tak seorang pun berani melewati hutan timur. Tapi di malam-malam tertentu, ketika angin berembus dari arah gunung, warga masih bisa mendengar suara gamelan samar. Dan bila diperhatikan, kadang ada bayangan pemuda sedang menari, ditemani perempuan berkebaya kuning yang tersenyum dari balik pepohonan.